Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah wali tanpa nama, tanpa gelar. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang yang gila. Ia berbicara tidak jelas seperti sedang berbicara dengan seseorang. Dia berbicara dengan lantang. Andaikan mereka tahu bahwa ada wali tanpa nama, tanpa gelar yang memiliki kemampuan seperti wali kutub, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong mencium tangannya, mengais doa akan semua masalah dan hajat. Jika wali tanpa nama, tanpa gelar itu telah wafat, niscaya mereka akan berlama-lama di makbarahnya, berzikir, berdoa, dan bermuhasabah diri, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka selama ini. Andaikan jika mereka tahu, jika mereka sami'na wa ata'na kepada wali tanpa nama, tanpa gelar, niscaya Allah akan angkat derajatnya. Namun sayang sekali, karena wali tersebut tanpa nama dan tanpa gelar kewalian, ia seringkali dilupakan dan diabaikan. Aku yang mendengar suaranya kaget dan bergumam, "Hah? Memang ada ya wali tanpa nama, tanpa gelar yang kemampuannya seperti wali kutub? Siapakah wali tersebut?" Dengan sedikit rasa takut, aku dekati orang tersebut. "Maaf mbah, tadi saya dengar mbah sedang berbicara panjang lebar, berbicara tentang wali tanpa nama, tanpa gelar. Siapakah sebenarnya wali tersebut mbah? Mengapa sedemikian hebatnya wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut hingga kemampuan dan derajatnya hampir menyamai wali kutub?" Tanyaku kepadanya. Orang gila tersebut menoleh ke arahku dengan mata sedikit melotot lalu berkata, "Kamu siapa? Kamu mendengar perkataanku. Apa pentingnya buatmu tahu tentang wali tanpa nama?" Jawabnya dengan nada sedikit membentak. Mendengar suaranya yang bernada tinggi membuat aku sedikit takut dan gentar. "Maaf mbah, bukan maksud saya menyinggung mbah. Nama saya Rizky Firdaus. Saya seorang muhibbun pecinta para wali-wali Allah. Aku ingin mengetahui siapa wali tanpa nama, tanpa gelar yang mbah sebut tadi," ungkapku dengan sopan dan santun. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, dasar bocah dungu. Namanya juga wali tanpa nama, tanpa gelar. Tentu saja aku tidak tahu nama wali itu dan apa gelar kewaliannya. Kamu ini hanya tampangnya saja kelihatan pintar," sindirnya dengan nada ngejek. Terasa menusuk sekali perkataannya. Dia menyebut aku anak dungu. Wajahku merah padam menahan sedikit emosi. Sepertinya aku salah sangka. Kukira orang gila tersebut orang yang bisa diajak bicara. Tapi nyatanya dia sebut aku bocah dungu. Lagian siapa yang tahu gelar wali tersebut? Sedangkan wali tersebut tanpa gelar. Sudahlah, sebaiknya kutinggalkan saja dia. Aku pun mulai membalikkan badan dan membuang muka dengan wajah masam, hendak meninggalkan orang gila tersebut. "Oi Rizky Firdaus, mau kemana? Kamu ini sudah datang tidak mengucapkan salam, malah pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam. Baru diejek begitu saja sudah bermuka masam. Apakah gurumu tidak mengajarkanmu untuk mengucapkan salam saat datang dan pergi? Apakah orang tuamu tidak mengajarkanmu untuk bisa bersabar menahan celaan dan hinaan?" Langkahku terhenti. Astagfirullah, betul sekali. Aku tadi lupa mengucapkan salam sebelum memulai obrolan, dan aku juga pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam. Kemudian aku kembali menghampirnya kembali. "Assalamualaikum mbah. Mohon maaf atas kelancangan saya karena datang dan pergi tanpa mengucapkan salam. Sekali lagi saya mohon maaf." Sambil mencoba meraih tangannya untuk menyelami dan mencium tangannya. Orang gila itu pun menepis tanganku seraya berkata, Sudah, cukup bilang minta maaf dan tak perlu cium tangan segala. Aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya wali tanpa nama, tanpa gelar yang mbah katakan mbah tadi." Orang gila itu tertawa terkekeh-kekeh lalu berkata, "Sebenarnya wali tersebut begitu dekat denganmu." Aku mulai kebingungan. "Apa? Aku mengenal wali tersebut? Ia dekat denganku. Lantas siapa dia?" Orang gila tersebut menjawab, "Wali tanpa nama dan tanpa gelar itu adalah orang tuamu sendiri. Nah, sekarang aku tanya kepadamu, memangnya aku kenal siapa nama orang tuamu dan gelar orang tuamu?" "Yah, mana aku tahu." Aku jadi tambah bingung lalu semakin bertanya-tanya. "Orang tuaku? Maksud bah orang tuaku adalah wali tanpa nama dan tanpa gelar?"
"Mengapa bisa begitu, Mbah?" tanyaku yang heran. Orang gila itu mulai menatap mataku dengan tajam, lalu bangkit dari duduknya lalu menjawab, "Apakah kau tidak tahu tentang Uwais Al-Qarni? Salah satu sahabat yang tidak pernah bertemu Nabi secara fisik. Apa yang menyebabkan dia memiliki derajat yang begitu agung hingga namanya terkenal di langit walau di bumi tak ada siapapun yang mengenalnya? Kau tahu?" Sahabat Uwais Al-Qarni berkata bahwa ibunya pernah berkata dan mendoakannya seperti ini, "Anakku Uwais, aku tahu hatimu begitu sangat mencintai dan menginginkan bertemu Nabi Muhammad. Namun, kini kau datang kepadaku dengan wajah dirundung sedih karena tak berhasil menemuinya. Dan kau memilih segera pulang karena memikirkan dan mengkhawatirkan aku ibumu ini, nak. Dan aku ridho kepadamu. Ya Allah, kau maha tahu. Saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah ridho pada anakku. Maka terimalah ridhoku ya Allah dan ridhoilah anakku Uwais. Dan apa kau tidak tahu bahwa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani di masa kecilnya ketika dirampok, ia berkata jujur tentang kantung emas yang ia bawa. Perampok itu heran mengapa ia malah jujur mengatakan kantung emas yang dibawanya. Padahal setiap orang yang mereka rampok selalu berbohong tentang bawaannya dan berusaha menyembunyikan diri dari mereka. Lalu kau tahu apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani yang katakan? Ketika aku hendak berpergian menuntut ilmu, ibuku berpesan, "Wahai anakku, bila engkau bertemu dengan siapapun, maka jujurlah, jangan berbohong. Sungguh ibu lebih ridho bila engkau jujur, sekalipun engkau harus kehilangan harta dan perbekalanmu daripada kau harus kehilangan kejujuranmu. Lihatlah ibumu, berapa lama ia mengandung dirimu dalam rahimnya. Apakah kau sanggup menahan perih dan pedih seperti dirinya? Hanya karena menginginkan kau lahir di dunia ini, ia rela bertaruh nyawa agar kau terlahir sehat dan selamat. Apakah kau pernah memikirkan hal ini? Itu kuasa Allah yang dianugerahkan kepada ibumu." Sontak saja diriku terdiam 1000 bahasa. Rasanya hati ini ingin menangis sejadi-jadinya. Lalu orang gila itu melanjutkan, "Kau bangga dan takjub dengan karomah para wali yang kau ketahui. Tapi pernahkah kau bangga dan takjub dengan karomah ibumu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya? Dan pernahkah kau bangga dan takjub dengan karomah ibumu yang sebagai madrasah pertama dalam hidupmu? Bahkan ia rela meluangkan waktu tidurnya karena kau selalu menangis dan rewel sebagaimana para aulia yang tidurnya sedikit karena memikirkan umat Nabi Muhammad SAW yang banyak berkeluh kesah. Apakah kau tak tahu kalau itu adalah bukti karomah ibumu? Tidakkah kau pernah mendengar sabda Nabi kita, ridho orang tua adalah ridho Allah, dan murka mereka adalah murkanya Allah. Para aulia, mereka menjadi wali kutub dikarenakan ridho dari orang tua mereka. Tidakkah kau sadar bahwa doa dan harapan kedua orang tuamu hampir setara dengan wali kutub? Astagfirullah. Mendengar penjelasan orang gila tersebut, tubuhku seakan disambar petir, batinku seakan hancur, dan seketika itu aku ingin berteriak sekuat-kuatnya. Orang gila itu berdiri lalu berkata sambil menunjuk ke arahku, "Lihat dirimu, kelak kau akan jadi seorang bapak. Apakah kau tahu karomah bapakmu selama ini? Lihat tangannya, lihat punggungnya, lihat kulitnya. Setiap hari ia membanting tulang agar kau tetap bisa makan, tetap bisa tertawa, tetap tersenyum. Ia bekerja siang dan malam hanya untuk mengabulkan segala macam pinta dan rengkekmu. Ketika dirimu kecil sering melakukan kesalahan, dialah orang pertama yang membelamu. Ketika kau dalam bahaya, dia rela menghadapi bahwa itu untuk menyelamatkanmu. Dia tanggung semua bebanmu dan ibumu di pundaknya. Tidakkah kau sadari bahwa bapakmu itu seorang mujahid fisabilillah yang setiap hari dia berjuang menafkahi kehidupanmu dan bertahun-tahun lamanya dia bapakmu merupakan sang mujahid kebanggaanmu. Ya Rabb, aku seperti hancur lebur mendengar perkataan orang gila tersebut. Ternyata selama ini aku yang gila, bukan dia. Aku melupakan siapa sesungguhnya orang tuaku sendiri. Aku melupakan semua yang mereka berikan padaku. Bahkan aku sering takjub akan pesona dan karamah wali. Tapi aku tak pernah sadar dengan orang tuaku sendiri yang merupakan wali tanpa nama dan tanpa gelar kewalian.
Sesaat kemudian, orang gila itu berlalu meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Aku mengikuti dia dari belakang, ingin tahu kemana dia pergi. Ternyata, dia mendatangi 2 gundukan tanah. Dia duduk di sana, seperti orang yang berdialog dan berbicara. Namun, karena dia menggunakan bahasa daerah yang tidak kumengerti, aku tidak tahu apa yang ia ucapkan. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak sambil senyum-senyum di hadapan 2 gundukan tanah yang ternyata itu tanah kuburan. Tapi, aku tidak tahu kuburan siapa itu. Namun, aku bersuudzon mungkin itu kuburan seorang wali besar. Karena dari celoteh orang gila itu, sepertinya dia tahu betul tentang wali. Jadi aku pikir itu kuburan seorang wali. Begitu mengharukan sehingga membuatku turut menangis. Aku tak tahu apa yang diucapkannya dalam logat daerah. Sambil tangannya mengelus-elus kuburan itu, tangisan kian menjadi-jadi. Aku sedih bercampur bingung karena tak mengerti dengan bahasa yang diucapkannya. Namun akhirnya aku mengerti mengapa dia menangis di kuburan yang kusangkakan seorang wali. Di tengah isak tangisnya, aku mendengar dia mengucapkan kalimat, "Mbok." Lalu pada kuburan yang sebelahnya dia berkata, "Mbah." Aku jadi ingin menangis sejadi-jadinya. Ternyata itu kuburan orang tuanya. Ternyata itu kuburan seorang wali tanpa nama dan tanpa gelar. Kini aku baru paham mengapa orang-orang mulai menganggap ia gila. Sebab dia sering tertawa, menangis, meraung, dan bercakap-cakap sendiri di kuburan. Seandainya aku jadi dia, mungkin aku sama dengannya, menjadi gila karena ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya yang paling ia sayangi. Aku membalikkan badanku bergegas ingin pulang ke rumah untuk menemui kedua orang tuaku yang masih hidup dan merasa beruntung masih memiliki wali tanpa nama dan tanpa gelar yang masih hidup. Sepanjang jalanku aku berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.